Sebelumnya kita sudah membahas persamaan Clapeyron yang membahas perubahan tekanan terhadap perubahan temperatur pada kondisi kesetimbangan yang melibatkan fasa padat dan cair. Sekarang kita lihat jika fasa akhir kita adalah uap. Jadi sekarang ada uap ya. Jadi ini antara fasa padat atau cair dengan fasa uap yang prosesnya bisa disebut sublimasi atau evaporasi. Kalau di slide sebelumnya antara fasa cair dan padat itu mencair ya. Jadi jangan sampai ketukar-tukar ini ya. Kita akan melihat bagaimana pengaruh tekanan dan temperatur mempengaruhi fasa uap dan fasa yang terkondensasi ya. Jadi yang terkondensasi ini bisa fasa cair atau bisa fasa padat. Nah, sekarang kita lihat perubahan volumenya dulu. Jadi kalau volume uap dikurangi volume padat atau cair, karena volume uap ini sangat besar, jadi jika kita bandingkan dengan volume padat atau cair, sehingga delta V-nya ini hampir sama dengan V uap, karena V padat dan cair ini sangat kecil. Nah, jika kita umpamakan uap sebagai gas ideal, maka PV sama dengan RT, sehingga volume gas ini bisa diganti dengan ya, PV sama dengan RT, maka volume gas adalah jadi ini sebelumnya ya, persamaan Clapeyron kita di sebelumnya, maka volume gasnya sama dengan RT per P. Ya, jadi ini dimasukkan ke persamaan yang di sini. Oh, ini udah ada di sini. Maka jadinya P delta H RT kuadrat. Kalau misalnya kita pindahin ya, P-nya ke sini, T-nya ke sini, didapat seperti ini. Nah, dP per P itu dapat ditulis sebagai D ln P, sehingga kita bisa dapat persamaan Clausius-Clapeyron yang dapat ditulis seperti ini. Nah, jika perubahan entalpi delta H ini tidak tergantung pada temperatur, sehingga Cp uap sama dengan Cp padat atau air, maka persamaan Clapeyronnya bisa ditulis sebagai berikut. Ini bentuk sederhananya, ln P minus minus delta H per RT ditambah konstan, kalau delta H tidak tergantung pada temperatur. Nah, sekarang kita akan lihat contoh soal. Di sini ada dua persamaan, tekanan uap seng dan tekanan uap seng cair. Ya. Tekanan uap seng padat dan tekanan uap seng cair. Kita diminta untuk menghitung, ya ada lima hal yang akan kita hitung di sini. Jadi kita punya tekanan uap seng padat dan tekanan uap seng cair. Nah, mari kita lihat pertanyaan pertama, yaitu menghitung temperatur didih seng cair. Ya. Temperatur didih didefinisikan sebagai temperatur pada saat tekanan uap seng cair sama dengan 1 atm. Ya, ini perlu definisi ini perlu Anda ingat ya, untuk didih ya, mendidih kan berarti seng cair menjadi uap. Jadi Anda harus untuk didih Anda pakai cair ya. Karena fasanya itu fasa cair ke fasa uap. Jadi Anda didefinisikan sebagai temperatur pada saat tekanan uap seng cair sama dengan 1 atm. Ingat tadi sebelumnya kita punya tekanan uap seng padat dan tekanan uap seng cair. Ya, jangan sampai Anda ketukar-tukar salah ambil persamaan. Jadi ini persamaannya untuk temperatur didih Anda pakai uap seng cair sama dengan 1 atm. Jadi tinggal diganti. Jadi di sini ln 1 sama dengan 0, maka di sini menjadi 0. Ya, jadi di sini kita punya persamaan sebagai berikut ya. Nah, ini Anda selesaikan. Ya.
Nah, di sini untuk menyelesaikan persamaan ini Anda bisa pakai kalkulator untuk menyelesaikannya supaya lebih cepat. Kalau misalnya kalkulator Anda tidak bisa dipakai untuk menyelesaikan persamaan ini, ya jadi Anda bisa pakai cara apa yang namanya coba-coba ya. Karena ini titik didih, angkanya itu pasti tinggi. Misalnya Anda masukkan 1000 dulu, ya. T-nya itu misalnya 1000. Kalau misalnya ini kalkulator Anda nggak bisa dipakai buat hitung-hitung ini. Jadi Anda masukkan 1000. Nah, kalau misalnya hasilnya nggak ketemu 0, ya Anda nanti naikkan di atas 1000 atau turunkan di bawah 1000. Jadi Anda pelan-pelan mendekati angka di mana persamaan Anda sama dengan 0. Ya. Nah, kalau Anda punya metode yang lebih praktis, bisa share dengan saya nanti bagaimana caranya. Ya. Nah, di sini diberikan gambar tentang persamaan Clapeyron ya. Nah, yang dimana dengan mengatur tekanan dan temperatur, kita bisa mengatur kesetimbangan dari dua buah fasa di sebuah komponen. Jadi, sepanjang garis ini, sepanjang garis yang melengkung ini, ya, dua fasa itu di dalam keadaan setimbang. Di luar garis ini, tergantung dari besarnya energi bebas heat, bisa stabil. Jadi, untuk soal ini Anda perhatikan, ini adalah soal temperatur didih seng cair. Berarti ini cair ke uap, ya. Cair ke uap, maka bisa berlaku persamaan Clausius-Clapeyron. Karena ini perubahan cair ke uap. Nah, tolong diingat lagi beda titik didih dan titik lebur ya. Fasa apa yang berubah pada saat pada titik didih dan titik lebur ini supaya jangan sampai Anda terbalik-balik. Di sini ada gambar tentang triple point yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, pertanyaan kedua adalah menghitung titik triple, ya, menghitung titik triple. Ya, ini adalah slide di selanjutnya. Titik triple tuh ini dia, titik triple tuh di sini. Ya, pada titik triple bisa ada 3 fasa secara bersamaan. 3 fasa ini dalam kesetimbangan. Di sini diberi titik didih ya. Titik didih pada 1 atm ya, berarti di sini. Ya. Di mana ada fasa uap dan fasa cair ada dalam kesetimbangan. Menurut definisi pada titik triple, tekanan uap fasa padat akan sama dengan tekanan uap fasa cair. Jadi dua persamaan tekanan tadi, lente yang di awal-awal tadi kita samakan. Jadi seperti ini dan akhirnya kita punya persamaan seperti ini. Nah, sama dengan cara kita yang tadi ya, dengan cara kita yang tadi, Anda bisa pakai kalkulator untuk menyelesaikan persamaan ini. Kalau tidak bisa, berarti Anda coba metode trial and error. Anda masukkan satu angka ke T ini, misalnya masukkan 800 gitu. Kalau misalnya angkanya belum memenuhi, Anda turunkan lagi sampai ketemu. Jadi hitungan-hitungan ini sebaiknya Anda coba supaya tahu biar tahu matematikanya kayak gimana. Nah, di sini diperlihatkan titik triple untuk air. Jadi ini untuk air ya. Nah, yang ternyata sedikit lebih besar daripada melting point-nya. Melting point air kan di 0 derajat Celcius, dan ternyata titik leburnya itu ada di 0,0075 derajat Celcius. Titik leburnya ada di sini, boiling point. Ya. Di mana salah. Titik lebur ada di sini ya, di melting point M. Jadi ada solid dan liquid secara bersamaan. Nah, saya aja bisa ketukar. Nah, titik didih ada di sini, yaitu fasa liquid dan fasa uap ada dalam keadaan bersamaan. Nah, pertanyaan ketiga adalah kalor penguapan seng pada temperatur didih. Untuk soal ini kita
tahu dari definisi bahwa kalor yang terjadi pada tekanan tetap atau QP ya. Ini belum. Jadi pertanyaan ketiga adalah kalor penguapan seng pada temperatur didih. Untuk soal ini kita tahu dari definisi bahwa kalor yang terjadi pada tekanan tetap atau QP, ya, QP itu adalah sama nilainya dengan perubahan entalpi. QP pada tekanan tetap nilainya itu sama dengan perubahan entalpi, sedangkan sistem kesetimbangan yang kita tinjau adalah sistem cair uap. Ya. Maka di sini berlaku rumus persamaan Clausius-Clapeyron, ya, di mana D ln P itu sama dengan delta H RT kuadrat per DT. Ini adalah persamaan yang berlaku di sini. Nah, ini temperatur didih ya. Lagi-lagi temperatur didih berarti kita pakai persamaan seng cair ya. Seng cair kita ini udah dikasih di awal. Lalu kalau kita turunkan terhadap T, persamaan ini kita turunkan terhadap T, ini kan D ln P ya. Ln P sama dengan sekian. Jadi kalau kita turunkan dia terhadap DT ya. Jadi ini kalau kita turunkan terhadap T, persamaan yang ini kita turunkan terhadap DT, itu akan sama dengan delta H per RT kuadrat. Ya, dari sini. Ini. Jadi kalau persamaan ini kita turunkan terhadap DT, maka ini adalah sama dengan delta H per RT kuadrat. Jadi ini adalah hasil turunan dari yang di atas ini terhadap T. Ya, lalu nanti kita samakan hasilnya itu dengan yang ini di sini. Sehingga didapatkan, jadi T kuadratnya bisa dicoret-coret ya. Sehingga didapatkan R-nya kita punya, masukkan angka R-nya, sehingga kita punya persamaan seperti ini. Nah, pada soal A kita tahu bahwa temperatur didih kita itu 1181 K. Maka delta H L ke V itu liquid ke uap atau pada saat mendidih ini adalah sebagai berikut. Ya, jadi kita bisa menghitung kalor penguapan seng pada temperatur didih itu dengan menggunakan delta H. Delta H liquid ke vapor. Ya. Nah, pertanyaan keempat adalah kalor peleburan seng pada titik triple. Kalor peleburan seng pada titik triple. Kalor peleburan berarti itu adalah delta H-nya itu yang ditanya adalah solid ke liquid ya. Kalor peleburan. Jadi kalor peleburannya itu di sini adalah delta H kalor peleburan solid ke liquid. Delta H S ke L. Ini yang ditanya di sini. Nah, delta H solid ke liquid. Nah, sedangkan dari yang kita ketahui ada tekanan uap seng cair. Yang kita ketahui ada tekanan uap seng cair. Berarti kita ketahui tekanan uap seng cair, berarti kita bisa ukur mendidih, berarti tadi yang sudah kita tahu ada liquid seng cair, berarti kita bisa punya L ke V ya. Tadi yang didih ya, delta HLV kita tahu. Terus untuk ya dari tekanan uap seng cair, ini dari uap seng cair ya. Sedangkan uap seng padat berarti
delta H uap seng padat berarti S ke V. Ini kita juga tahu. Ya, sekarang yang ditanya adalah S ke L. Ya. Ini yang kita nggak tahu. Nah, sedangkan pada semua temperatur berlaku hubungan perubahan entalpi dari solid ke uap, S ke V ini ya, S ke V ini adalah sama dengan S ke L ditambah L ke V. Ya, jadi Anda lihat ini. Untuk semua temperatur berlaku sebagai berikut. Ya, ini bisa dilihat dari gambar di sini. Jadi dari persamaan ini kita bisa menghitung ya, kalau ini dan ini diketahui, kita bisa menghitung ini ya. Ini bisa kita cari dengan persamaan tekanan uap seng padat dan tekanan uap seng cair yang diketahui dari soal. Ya. Nah, untuk tekanan uap seng padat, uap seng cair, kita udah punya nih persamaannya di sini. Delta HLV ya, di sini. Untuk yang di sini. Kita udah punya. Sekarang kita cari yang SW. SW ini kita dapat pakai dari untuk seng padat ya. Nah, caranya sama. Persamaan yang tadi kita turunkan terhadap DT ya. Kita turunkan terhadap DT. Terus kita hasil persamaan ini kita samakan dengan persamaan Clausius-Capeyron, yaitu delta H per RT kuadrat, sehingga didapat persamaan delta HSV-nya itu sebagai berikut. Nah, karena soalnya ini ditanya pada titik triple, sedangkan titik triple-nya kita tadi udah ketemu, ya. Ya, titik triple-nya itu 708, sehingga kita tinggal masukkan ke sini, ke persamaan yang udah kita cari tadi. Ya. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan nilai delta H solid vapor ya. Dari persamaan yang ini, delta H solid vapor, kita dapat ke sini, dapat nilai sebagai berikut. Oke, nah kemudian pertanyaan terakhir adalah perbedaan kapasitas panas antara seng padat dan seng cair. Nah, dari definisi kuliah sebelumnya bahwa perubahan kapasitas panas adalah sama dengan ini dia. Dari kuliah sebelumnya, yaitu perubahan kapasitas panas itu adalah D delta H per delta T pada tekanan konstan. Jadi dari dua persamaan delta H yang kita dapatkan sebelumnya, kita bisa mendapatkan seng padat dan seng cair ya, berarti itu S dikurang L ini ya. Jadi dua persamaan yang ada tadi yang kita dapatkan tadi ini dan ini itu tinggal kita kurangkan ya, sehingga didapatkan persamaan delta HSL-nya. Ya, kita punya persamaan untuk delta HSL. Nah, sedangkan delta CP itu adalah turunannya delta H per DT. Jadi ini diturunkan terhadap DT, maka kita dapat angka 4,153.